Cuan, cuan, cuan. Mau banyak cuan? Tonton video ini sampai habis. Mengubah hidupmu. UMKMers, UMKM maju, negara hebat. Semangat. Hari ini kami mau bagikan 11 tips rahasia cara membangun konter handphone yang sukses. Wow. Langsung kita tanya-tanya ke para pemain UMKM. Bro, apa kabar semua? Baik. Luar biasa. Lama kita nggak buat channel lagi nih. Buat konten. Iya, buat konten lagi nih. Apa kata komandan ini tadi? Lama kita bungkam. Seolah-olah bungkam ya. Ini bukan bungkam komandan, tapi lama vakum ya. Vakum. Karena kesibukan ya, aku lihat komandan-komandan pada konter-konternya pada semakin maju, semakin Sudah sukses. sibuk menikmati hidup ini. Dan komandan ini terlebih Sibuk mikir ya. mulai menikmati hidup ya. Semoga tetap sukses dan jaya ya komandan ya. Iya. Oke, komandan, langsung nih, biar para UMKMers nggak penasaran nih. Karena itu waktu adalah uang. Betul. Sehingga dia banyak orang sekarang ingin nonton video yang pendek langsung dapat jurus jitunya. Oke. Kan gitu kan, zaman anak-anak sekarang cepat kaya. Ya kan? Tapi kali ini kita akan bagikan sesuatu yang benar-benar dialami para pemain UMKM. Komandan, Mana teman? kita akan mau bagikan 11 tips kepada UMKMers nih, bagaimana membangun konter HP yang sukses. Bisa juga nanti tips-tips ini juga bisa diadopsi untuk jenis bisnis yang lain. Karena kurang lebih kan tips-tipsnya bisa Universal. ya bisa universal. Jadi 11 tips ini kita bagi berempat sehingga ini menjadi satu gabungan kekayaan ide yang efektif. Menurut komandan, coba komandan kasih, saya catat tadi di sini ada 2 dari komandan sendiri. Bagaimana cara membangun konten yang sukses? Seperti konter komandan yang sudah sangat sukses sekarang. Oh, kalau itu berarti to the point aja komandan ya. Iya komandan. Membangun itu ya membutuhkan tempat yang strategis. Oh, Strategis itu ya seperti apa itu strategis komandan? penempatan konter lah. Penempatan tempatnya di mana gitu? Jadi tempat-tempat strategis itu yang kita jalanin ini di tempat yang padat penduduk, Oke, di tempat yang tempat padat penduduk. mayoritasnya keuangannya itu menengah ke bawah. Miskin maksudnya. Ya, saya bilang miskin ya. Jadi gini komandan, kenapa bilang di tempat miskin cocok? Kalau kita buat di counter ini di komplek kastel mewah, ya yang menengah ke atas itu sebenarnya udah Butuh lagi. nggak membutuhkan voucher fisik gitulah. Mereka udah memakai aplikasi seperti mobile banking. Oke. Mereka udah melek teknologi lah katanya kan. Seperti komandan lah ya sudah menggunakan M-banking ya. Nah, kita Jadi komandan udah nggak masuk kategori miskin. Kalau Iya. udah pakai M-banking bisa. Bisa sih menengah ke atas komandan. Menengah saya komandan. Oh iyalah, menuju punya mobil ya. menuju puncak lah ini komandan. Menuju puncak. Iya, berkat Puncak konter yang Bogor apa? sukses ini. Jadi gitu penempatan itu komandan. Jadi maksudnya strategis itu bukan ya ada strategis tapi di daerah yang kayak saya bilang itu di komplek perkantoran orang-orangnya yang memang Udah mulai melek teknologi. teknologi yang ngerti nggak perlu aplikasi lagi. itu udah kurang lah di Berarti situ. strategis itu dalam arti komandan itu padat penduduk, Padat penduduk, banyak manusianya. padat manusianya Banyak yang dan miskin. dikategorikan menengah ke bawah lah. Oke, menengah ke bawah itu. Menengah ke bawah itu. Ya, kita sambil canda-canda ya supaya UMKMers tidak jenuh menontonnya. Iya. Oke, yang kedua, komandan. Yang kedua itu poinnya barang-barang yang memang benar-benar laku lah dijual gitu.
laku ini kayak mana nih maksudnya? Contoh voucher itu laku kan, pulsa itu wajib dijual. Terus untuk penggunaan aksesoris kebetulan yang laku itu kan yang mungkin untuk tipe-tipe HP juga, karena kita suasananya membuka konter ini di Menengah ke bawah. memang harus yang harganya ya kayak charger ya di bawah 50 oke sih, banyak peminatnya. Nah, setahu saya kan komandan juga bermain handphone ya. Ya. Handphone baru, handphone second gitu kan. Nah, apakah itu termasuk juga handphone juga jual seri-seri handphone yang laku gitu. Jadi dia tidak menjual seperti iPhone 12, Oh ya, 10 gitu itu juga pengaruh. Itu juga Kalau pengaruh, di daerah padat penduduk atau menengah ke bawah itu nggak mungkin kita jual iPhone 12 Pro yang di atas 10 juta gitu. Itu banyak apa komandan jual? Biasanya buat Xiaomi sih yang bilang budgetnya di 1,5 juta ke bawah Itu tuh. nggak jual iPhone 12 gara-gara nggak ada yang beli atau gara-gara memang nggak punya modal? Sebenarnya lebih tepatnya nggak ada yang beli Oh. dan memang kekurangan modal. Mengingat iPhone 12 mahal ya. Enggak lah, kita kan bicara biar Efektif modalnya ya. counter itu memang efektif, memang daripada kita seandainya ada modal kita bikin stok yang Nggak laku. kemungkinan ini lakunya sangat lama kan Mati modal ya, nggak mati efektif ya. terpendam, iya. Berarti seperti handphone Maxtron. Itu oke, karena ya, karena apa, untuk Iping user gitu ya. pengguna yang baru pasti memilih itu dulu Oke. untuk Saya sekarang mau tanya sama pemain UMKM yang satu lagi yang paling ganteng di sini. waduh Yang brewanya yang disukai para wanita. si. Karismatik ya. Karismatik. Karena dia dulu suka motor karisma ya. Oke komandan, langsung komandan Rasmu. Kalau komandan Rasmu, apa tips yang bisa komandan Rasmu berikan dari pengalaman komandan Rasmu membangun konter yang sukses sampai sekarang ini? Saya catat sini ada 2 juga komandan, ada 3 komandan Rasmu. Berarti komandan Rasmu kelihatannya paling pintar di sini. Waduh. Kelihatan dari kepala. Hancur. Memikir. Pemikir ya. Jadi yang pertama itu ya kita membutuhkan iklan sih. Oh, iklan. Iya benar. Iklan itu seperti apa? Seperti iklan di TV atau iklan di tidak. radio bukan? Tidak. Jadi kita itu membuat spanduk Oke. yang isinya itu promo. Oh. Jadi dalam arti itu begini. Yang lain itu jual pulsa nih misalnya. Di tempat lain yang 10.000 itu harga jualnya 12. Ya, benar, biasanya 12. Jadi Rata-rata komandan juga 12 ya? 12. 12 Oke, benar. Nah, kalau komandan Rasmu? Nah, jadi di tempat saya itu harganya 11.000. Wih. Jadi kan Ada untungnya mendatangkan nggak tuh? ya untungnya ada tapi tipis. Oh. Ada tujuan lain nggak di balik itu? Ya tidak Mendatangkan tadi tuh. paling mendatangkan Pengunjung. pengunjung Yang menarik benar. itu. Iya. Jadi kan pengunjung jadi datang ke toko kita gitu. Oke. Dia tertarik ya. Tertarik benar. Jadi mengiklankan kelebihan dari harga ataupun produk komandan tawarkan melalui Iya, iklan. Benar. Jadi itu sih, jadi kan pengunjung pada datang tuh. Karena kita lebih murah. Oke, komandan Rasmu. Terus kedua komandan Rasmu. Yang kedua itu ya komunitas bisnis kita sih. Komunitas bisnis itu seperti apa, bisa dibagikan? Nah, Karena jarang ini kita dengar Benar counter-counter sih. yang punya komunitas bisnis. jadi komunitas itu ya seperti kita-kita ini. Oke. Jadi misalnya kita lagi kumpul nih. Mm-mm. Jadi kita Oh, ketua anggap nih komunitas kita ini. iya benar. Jadi kan kita berkumpul ya memberikan inilah masukan-masukan, ide-ide gitu. Jadi kan apa yang baik itu ya kita Berarti selama ini ketua curi ilmu kita diam-diam. waduh. Ya tidak mencuri namanya. Menyerap ya? Menyerap benar. Menyerap. Itu sih jadi ya komunitas bisnis itu penting. Kelihatan sih daya serap komandan. Tinggi. Itu sih. Oke, thank you Komandan Rasmu. Yang ketiga, ada 3 tadi Komandan Rasmu. Dan saya lihat ini yang ketiga ini dari Komandan Rasmu jawab yang pertama di awal jadi yang termurah ya. Iya benar. Jadi ya kita buat harga yang termurah daripada yang lain gitu. Oh, Jadi ya Supaya satu tuh, untuk mendatangkan pengunjung. Pengunjung yang baru ya benar. Diiklankanlah itu Iya, benar. melalui metode
spanduk dan lain-lain gitu ya. Benar. Jadi kan para pembeli itu melihat iklan kita, mereka datang ke toko kita. Berbondong-bondong. Benar. Seperti antri beli beras. Atau dapat sembako beras gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Apakah nggak takut? Komandan Rasmo nggak takut dengan kompetitor yang lain yang cemburu, marah gitu? Komandan Rasmo bikin harga pulsa 11.000. Ya, kita masa bodoh sih. Oh gitu Komandan. Yang penting kita laris, pengunjung kita bertambah gitu loh. Oh, jadi nggak peduli. Oh, saingan nggak makan gitu. Tidak peduli. Itu kejam juga di dunia bisnis ini ya. Iya. Dunia UMKM ini. Mana lebih kejam, bisnis atau politik? Waduh. Ya nggak jauh beda sih. Apa yang lebih kejam? Bisnis atau dunia percintaan? Sama aja sih kayaknya dah. Itu sih dia. Oke. Nggak jauh beda. Oke. Terima kasih Komandan Rasmo atas tips-tipsnya yang hebat. Siap. Kita sekarang kembali kepada Komandan Erwin. Kita ini bukan militer kan? UMKMers jangan bingung ya kenapa kita panggil komandan. Karena kita ini tradisinya manggilnya komandan supaya jiwanya itu, semangatnya itu seperti prajurit. Gitu kan komandan? Prajurit apa komandan ini? Jadi bingung. Ini prajurit apa komandan? Semangatnya seperti Komandan yang bersemangat. iya menghalangi memimpin. Prajurit. Gitu. Komandan counter lah ya. Ya, Bisa. cuman komandan counter gitu, tapi spiritnya seperti prajurit, semangat gitu, kerja keras gitu kan. Oke, komandan. Kembali ke Komandan Erwin nih, yang sepertinya saya lihat konternya bertambah terus ya. Bertambah dan betul. omsetnya katanya makin melejit dan income-nya makin melejit. Iya. Ganti mobil ya katanya. Kalau ngomong suka benar. Ganti mobil ya katanya. Mau ganti mobil bulan 12 atau bulan 1 ya? Iya, tapi kebetulan saya jadi berubah pikiran karena 2022 keluar lagi model baru. Oh gitu. Oh, Kasih jadi- bocoran model baru apa nih? Ya nanti takut dibilang ria kan, nggak? Oh, ya kan? Benar. Nanti aja berarti ya. Nanti aja langsung divideoin. Oke, itu hanya motivasi bahwa teman-teman UMKMers harus berani mulai. Itu tujuan itu supaya bisa mengikuti yang positif dari komandan-komandan ini untuk sukses konternya, bertambah aset-asetnya, gitu kan komandan kan? Dan bisa berdampak ya bagi diri sendiri. Nggak berdampak bagi komunitas ya. Saya udah mulai terbawa ini sama apa mereka ini. Sebenarnya saya mau bilang berdampak bagi banyak orang, tapi saya selalu dia begitulah. Oke komandan, gimana tips dari komandan? Wah, kebetulan tips fundamentalnya ini disebut Komandan adalah komandan dan ketua ini ya. Salah satu faktor penting yang jangan kita lupakan, merekrut karyawan yang tepat. tepat apa ini? Tepat waktu. Salah satunya, bayangkan ketika dia harus masuk jam 8 pagi. Dia masuknya jam 10 pagi. Oh, itu langsung diapain? Kalau udah 2 jam gitu sih langsung di skor seminggu. Seminggu. Kalau 2 jam, tapi kalau 10 menit itu paling denda goceng gitu supaya disiplin aja gitu. Oke. Gitu. Terus? Ya termasuk soal kejujuran ya kan. Memang sebaik-baiknya sistem yang kita buat, manajemen yang kita buat, ketika memang dia itu punya niat yang buruk, bisa aja diakalin sama dia. Yang bisa merugikan usaha tersebut. Jadi kita rekrut orang yang jujur, Oke. ya kan, dikombinasikan dengan sistem yang baik sehingga sangat bagus. Nah, termasuk juga kita rekrut orang yang IQ-nya lumayan lah, ya kan. Bayangkan ketika kita rekrut orang yang nggak nyambung jualan, ya kan, betapa stresnya kita. Nah, itu satu poin. Satu poin ya. Kedua, Susah saya mencari yang lucu dari tadi. karena ini suatu tips yang mengubah hidup. Oh. Tentu bukan candaan. Berarti satu Tapi itu juga komandan. Jujur, mencari yang jujur gitu gimana?
tentu harus kita pekerjakan dulu kan. Bukannya sekarang zamannya Satu-satu. oke. Semuanya kebagian. Oke. Gimana tadi? Mencari karyawan yang jujur tentu harus di apa dulu kan, di tes, diuji lah. Iya. Berarti komandan beli alat tes kebohongan dong? Sampai nggak gitu nggak? Emang ada alat itu? Ada. Itu memang benar-benar nggak? Ya di TV sih, Iya, ada iya. di film. Saya juga nggak tahu benar. Ya tapi ya nggak sejauh itulah. Sejauh itu ya. Cuman kan di sinilah kita kalau memang mau jadi bos UMKM, ya kita tuh memang udah pengalaman lihat orang. Walaupun nggak bisa menjamin 100%. Kita tahu nih, wah ini orang jujur dengan interview kan. Wah ini orang kayaknya dari kita bertanya pun jawabannya banyak inkonsistensi. Iya. Ya kan? Wah ini kayaknya orangnya nggak jujur. Walaupun kalau kita interview bagus, kita rasa jujur tapi nanti prakteknya nggak jujur, bisa jadi. Tapi meminimalisir. Nah kayak gitu. Oke. Berarti rekrutmen ya komandan ya? Ya. Pertama ya, kalau tips dari komandan ya, Ya. rekrutmen. Terus yang kedua gimana komandan? Yang kedua manajemen juga ya. Ini udah kelas-kelas Manajemen. perusahaan-perusahaan besar juga ini ya, pakai manajemen juga. Gimana itu manajemen? Coba dijelaskan dulu. Ya UMKM pakai manajemen. Pernah dengar nggak istilah think globally, act locally? Waduh, berat. Nggak ngerti aku. Nggak ngerti aja yang bisa ngomong. Coba dijelaskan. Iya. Jadi kita boleh Itu beraksi dalam skala yang kecil, UMKM. Oke. Tapi cara berpikir mindset kita jangan kalah dengan skala besar. Ini standing applause apa? Ya ini jadi tradisi kami untuk mengapresiasi satu ide atau gagasan yang hebat. Lebih dari standing applause ya? Mengapresiasi. Tingkat tinggi lah. Karena di atas kepala ya. Terus sebenarnya kami melecehkan juga. Oke, jadi yang kedua tadi itu Manajemen. manajemen. Jadi ada manajemennya. Nah bisa langsung ke praktisnya, manajemen seperti apa itu kemarin? Apa yang di manajemen itu? Bayangkan nih, ketika seperti komandan tadi bilang, wah kita iklan. Kita iklankan produk yang murah supaya membuat orang berbondong-bondong beli. Sudah orang berbondong-bondong beli, jadi kita dapat income yang besar. Bayangkan ketika itu tidak di manajemen dengan baik, terjadi penyelewengan, keuangan, terus barang-barang yang dijual itu tidak terdeteksi, ya kan? Termasuk juga manajemen dalam hal ini absen karyawan, Oke, ya kan? Seperti itu. Keuangannya, terus kitanya juga sebagai bos UMKM ini, ya juga memanajemen keuangan kita sendiri juga, ya kan? Jangan besar pasak daripada tiang, ya kan? Oh, masih berlaku itu? Sampai saat ini masih relevan, Masih relevan ya? ya kan? Benar-benar mengubah hidup nggak ini? Biasa sih. Banyak sih. Tapi kalau itu mengubah hidup komandan, bagus. Itu mengubah hidup komandan bagus. From zero to hero sih. Wih. Oh iya ya komandan ini mulai dari gerobak ya. Gerobak. Gerobak ya, kaki limaan ya, kaki lima gerobak akhirnya berkembang menjadi outlet toko ya. Habis itu membuka cabang ya, rekrut karyawan. Bahkan udah punya manajer sekarang ya. Ya. Jangan malu-malu dong. Susah kan sih lah. Saya itu orangnya nggak bisa sombong. Bagus komandan. Berarti tips kedua komandan tadi manajemen ya. Ya. Manajemen. Yang ketiga, saya catat ini ada 3 tadi komandan. Ketiga tuh dana cadangan. Penting itu ya komandan. Padahal ada cadangan. Harus itu ya? Yang saya dengar cadangan-cadangan ini kayak cadangan minyak, cadangan gas, Lagi-lagi. apa pasukan cadangan. Think globally, act locally. Lagi-lagi. Ya kan? Susah Apa dipaham. itu yang dicadangkan itu? Seperti apa kira-kira gambarannya? Banyak kesalahan nih orang-orang yang memulai usaha. Mereka tuh nggak tahu bahwa begitu mulai usaha, apalagi nih dia mau sukses bikin konter yang besar, yang sukses. Mereka tuh biasanya berpikir semuanya akan baik-baik aja. Plan A-nya akan sukses, nggak punya plan B. Kalau misalkan ini nggak berjalan sesuai dengan yang dia harapkan, ya kan? Contoh dia buka konter,
dia pikir bakal laris. Ternyata butuh 3 bulan untuk konter ini baru bisa surplus. Oke. Ya kan? Nah, sebelum dia surplus, biaya seperti upah karyawan, biaya-biaya utilitas, seperti tagihan listrik, wifi dan lain sebagainya. Oke. Dari mana kalau kita nggak punya dana cadangan? Oke, good. Kalau seandainya nggak punya dana cadangan, duit dari mana? Kita pinjam duit yang berbunga. Waduh, bayar bunganya aja berapa? Oke. Ya kan? Nah itu. Bukannya taman bunga itu bagus? Sama berbeda ya. Bunga uang, waduh. Tapi ada dong bunga uang yang sehat supaya Bisa. UMKMers menjadi bijak ya. UMKMers menjadi bijak tuh menggunakan bunga bank ya kali ya. Bunga bank Tapi boleh dong. ingat, bunga bank itu sebagaimana prinsipnya mereka di dalam kredit usaha juga, itu kan untuk ekspansi, Oh. ya kan? Artinya bisnis yang sudah maju pengen dikembangkan. Oh. Nah, berbeda dengan kita bangun suatu usaha yang baru. Oke. Kita pinjam uang itu sebenarnya risiko cukup tinggi. Oke. Itulah kenapa juga bank juga punya persyaratan usaha ini harus sudah berdiri 2 tahun. Oke. Ya kan? Seperti itu. Bagus juga memang tips komandan ini ya. Iya, Tapi abang nih nanya-nanya kita, Ya, belum masih satu lagi punya komandan. apalagi Ada, kan 3 komandan. sudah 3 Oh, kan? dana cadangan tadi. Sudah. Ya memang udah. Oke komandan. Silakan komandan. Gimana komandan? Gimana? Sekarang giliran abang nih ya kan? Siap. Jangan maunya bertanya aja, sekarang ditanya ya kan? Wis. Kan saya suka bertanya biar nambah ilmu. Nggak curi ilmu kan? Menyerap. Betul. Kalau abang sendiri, apa tips dari abang? Tips rahasia, jangan yang standar. Asik. Waduh. Wih. Oh jadi tips itu ada yang standar, ada yang rahasia. Ya, Gimana? ada tips-tips yang udah nggak mendobrak. Tapi semuanya tadi tipsnya mendobrak. Dobrak semua tuh ya? Iya, bukan kayak orang, ya namanya mau sukses tuh kerja keras. Oh. Ya kan? Itu kan Udah biasa ya? udah Udah biasa. lah. Udah biasa ya? Ya kan? Nah, jadi gimana abang? Oke, kalau saya sendiri ya. Berarti tadi kan sudah ada 8 tips ya dari komandan-komandan ini dan sisa 3 tips dari saya sendiri. Kalau saya lebih kepada ekosistem. Wih. Apa tuh Komandan ekosistem? baru dengar kan ekosistem. Saya belum dengar hari ini sebenarnya. Ekosistem. Oh, ini cuma bercanda? Enggak lah, serius. Nah, kan kita supaya mengisi dengan hiburan. Jadi saya tuh kalau saya pribadi tuh ekosistem. Jadi ekosistem itu seperti hutan. Waduh. Lewat link. Jangan dari mana? Oke, ekosistem itu seperti alam ini. Berat ya. Emang alam ini ada apa dengan alam ini? Gimana ya saya beranalogi? Jadi saya mau bilang pokoknya jual semua. Semua dijual gitu. Oh, Gitu kira-kira. Semua dijual. oh semuanya ada gitu. Iya, semuanya ada gitu maksud saya itu. Ya, Pampers ada Pampers. ya itu enggak lah. Jadi kita tetap tidak jauh dari core bisnis kita. Core itu apa? Ya, Apa itu Korea? core itu CORE, dibaca core. Jadi tidak jauh dari jenis bisnis kita, dasar bisnis kita. anak SD juga tahu core itu CORE. Ya, makanya kan karena saya anggap kalian anak kecil, saya ulangin spellingnya, saya ulangin gitu. Jadi ekosistem itu seperti komandan-komandan kan sudah jual voucher, pulsa, perdana, internet kan, Iya. handphone. Nah saya buka Bukan baju. berhasil nambah lucu. Oke, jadi saya itu untuk membangun ekosistem itu saya menghadirkan produk atau layanan baru yang tidak jauh dari core bisnis kita, di mana pelanggan itu menjadi bertambah dan menjadi senang ke toko kita karena dia sekali ke counter HP kita bisa mendapatkan 2-3 layanan, 4 layanan sekaligus. Contoh, saya buka layanan transfer uang. Transfer uang. Ya, seperti BRI Link,
Pokoknya orang bisa transfer sendiri. Nah, nggak semua orang menggunakan layanan m-banking. Belum semua orang menggunakan layanan perbankan memiliki ATM. ATM. Masih ada orang nggak punya ATM? Masih banyak. Orang-orang apa tuh, Man? Ya itu menengah ke bawah. Iya, jadi masuk nih. Masih kan? Masih ya? Nah, jadi Boleh. orang-orang dan kalian tahu nggak jam operasional bank itu kan terbatas. Iya, Jam betul. 8 sampai jam 3. Jam 3. Offline-nya, online-nya ya memang tak terbatas 24 jam. Tapi kan banyak orang yang menyetor uang secara fisik, secara tunai, itu kesulitan. Kenapa? Dia pulang dari pasar, pulang dari kerja itu sore hari. Sementara dia ingin uangnya disimpan dengan baik. Oh, buat dikirim ke kampung Dikirim ke halamannya kampung ya? lagi untuk bayar ini, bayar itu, disimpan sehingga karena kan nggak zaman lagi simpan uang di bawah bantal. Bukan dicuri tuyul, benar. dicuri tetangga. Nah, jadi dia bisa datang ke toko kita, mentransfer uang lewat toko kita. Jadi itu namanya Itu menghadirkan namanya ekosistem. ekosistem. Sistem. Bukan hanya itu lagi. Seperti komandan ini bilang, tadi dia jualan HP. Saya tambahkan lagi, beli HP bisa kredit. Oh. Sehingga orang-orang yang mau kredit bisa beli HP. Bisa benar. Hanya satu yang nggak bisa. Tapi bukan barang baru itu ya, banyak tukang HP itu udah bikin kredit. Nah ini kreditnya hebat lagi. Apa yang hebat? Tanpa survei. Waduh. Wih, Kalau kita Transfer uang, jual handphone, bisa kredit. Bahkan kita jual, ada lagi Bang. Kita jual produk-produk yang lain yang banyak dibutuhkan masyarakat. Ya, yang biasa dibeli masyarakat di toko-toko lain ada di tempat kita. Dengan harga lebih murah. jadi kayak Itu one salah stop satu. service ya? Ya, bisa. Bisa dikatakan demikian. Jadi kita produk-produk unggulan di tengah masyarakat yang banyak disenangi masyarakat yang dibeli berulang-ulang, kita hadirkan di situ, kita jual lebih murah. Jadi kita nggak beruntung dari situ, kurang lebih kita Subsidi silang. subsidi silang supaya pengunjungnya tinggi. Jadi kemarin ini tadi supaya datang berbondong-bondong atau pengunjung tinggi dengan pulsanya lebih murah. Lebih murah. Nah kalau saya produk lainnya lebih murah. Lebih murah. Itu ekosistem bisa masuk. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Tentu nanti di episode kedua lah. Ya kan? Oke. Supaya penasaran lah kamu sini. Itulah komandan. Oke? Itu komandan. Oke, menarik sih. Memang benar-benar tips yang nggak biasa. Iya. Ya mungkin yang nggak pernah saya dengar dari pemain counter yang lain. Ya Karena kan pemain counter lain cuma ini teman komandan kan? Saya Bukan itu, tuh bukan itu. saya tuh karena prestasi dari operator seluler Oh, sudah ya keluar kota, keluar negeri. oh berhasil ke Thailand kemarin dari Smartfren ya? Bareng sama Keren. Bahkan kita Artinya kasih udah bocoran juara satu kemarin ya dari salah satu distributor Jangan elektrik ya, aplikasi aplikasi apa? MBI ya, Wah, juara satu ya. Mas ya. keren. Ini sebenarnya pujian apa sindiran ini? Pujian lah. Pujian, Tapi Orang kita lanjut, nggak jual. lanjut. Kita Supaya UMKMers yakin bahwa ini bukan memang sombong. tips-tips ini hebat karena memang komandan-komandan punya kelebihan pencapaiannya masing-masing Masing-masing. gitu tujuannya. Lanjut selanjutnya. Tips apa lagi? Jadi yang kedua itu yang kedua dari saya, tapi yang ke-10 dari tips ini pelayanan yang ramah tamah. Wih. Emang perlu? Oh, perlu tuh. Itu sampai kepala bungku atau kepala Enggak lah, kawan. Oh, maksudnya yang Iya, Pak. oh, enggak lah. Ada slogan khusus nggak? Kayak 3S kan? Ada dong. Iya, seperti Apa? saya katakan tadi. 3S. Apa kemarin 3S? Super. Nah, itu Enggak. Salam, sapa. Ada lagi. 3S. Ya. Salam. Sapa. S. Ada skip. Salam, sapa. Lupa. Oh, Senyum, mana ya? senyum Mana, sama mana? sama. Apakah kita syutingnya sudah selalu malam? Senyum, salam, sapa. Oh. Jadi kami itu kami tidak segan-segan mengadopsi dari layanan perbankan. Yang sering saya temui secara khusus di BCA. Salam ini maksudnya gimana? Salam tangan. Oh enggak dong, ini kan lagi pandemi, jangan Terus? salam tangan. Terus Salam itu, jadi kalau assalamualaikum gitu. enggak juga sih. Itu pasti. Salam macam apa yang? Iya. Jadi kayak
Sama siapa? Mau cari apa? Itu siapa? Hah? Itu siapa? Makanya kan salam, senyum, sapa. Siapa? Salamnya yang mana? Iya. Oke lah. Intinya itulah ya. Intinya itu. Sama. Ya, harus ramah lah. Ramah tamah itu maksudnya salam, senyum, Senyum, sapa. sapa. Jadi kita seperti security bank itu. Loh, mereka perusahaan besar aja. Bank mana dulu? BCA, Mandiri. Itu yang paling saya pengalaman saya ya. Pengalaman saya bukan berarti bank lain tidak. Ya kan? Ada sih bank yang tidak. Oh, itu pengalaman komandan. Saya sih kebetulan ada juga sih, tapi saya nggak mau nyebut. Jadi pengalaman saya dari perbankan itu, layanan perbankan itu, security-nya baik-baik. Baik. Padahal gagah-gagah gitu kan. Ya pasti mereka latihan kan, dilatih. Tapi kalau pelanggan nasabah datang tuh, semua siang Pak, ada yang saya bantu, bisa saya bantu. Jadi kita tuh udah langsung disambut dari awal tuh enak banget gitu sebagai nasabah. Sehingga kita nggak peduli kita uang-uang kita di bank-bank gitu. Ada. Oh, ada. Kita nggak peduli. Karena maksudnya itu kita nggak peduli itu. Oh berarti ke bank itu mau ngajuin kredit. Untuk pengembangan. boleh. Ya sekali. Oh maksudnya kita nggak peduli bunganya berapa gitu? Bukan. Kita nggak peduli uang kita itu kita setorin ke mesin itu. Kenapa? Ini lucu nih. Karena besok diambil lagi. Kita hanya setor. Besok setor buat transfer bank tadi. Itu maksud saya. Itu ekosistem itu. Oh. Jadi itu mereka itu sangat bermanfaat dalam hidup kita. Wih. Sebenarnya mereka Yang bermanfaat. Oke kembali kepada 3S. Oke bercanda. Yes. Itu jadi salam senyum sapa itu ramah itu harus melayani dengan ramah lah, melayani dengan ramah. Komplain juga kita hadapi dengan ramah, Pak Komandan. Itu benar-benar di training. Oh, di Pertama. training, di briefing. Setiap berapa kali seminggu kita adakan pertemuan. Terus kalau misalkan ada nih pelanggan yang marah-marah, bagaimana menghandle-nya? Oke, seperti pengalaman kemarin kan, yang marah-marah itu kita sering hadapi tuh. Kita sering hadapi. Jadi kita kalau sudah ada pelanggan marah-marah, Kita marahin balik. kita pakai rumus TS. Apa itu? Teh? Kita tekan, S-nya apa itu? kita usir. Bukan Komandan. Maksudnya itu kita sebenarnya kita punya konsep itu kayak JB. Jelaskan Baik-baik. baik. Gitu. JBB lah, JBB. Jelaskan baik-baik. Baik. Jelaskan baik-baik. Kalau udah dijelasin secara baik-baik tetap dia ngeyel itu gimana? Ya, kalau kami pendekatannya ya kita terangkan sejelas-jelasnya. Kalau dia tetap ngeyel ya kita balikan aja. Usir. Usir. Kita balikan aja. Oh, Kita nggak usah ambil kita nggak mau ambil pusing. Karena kan yang dia beli dia voucher yang goceng. Kita bilangin, Oh, Iya. yang marah-marah itu yang gue iya, Komandan. Itu yang marah-marah. Kalau yang 100.000 jarang marah. Jangan marah Ya. ya. Jarang marah, Komandan. Karena kalau dia marah juga belum tentu kita balikan. Belum tentu kita balikan kalau 100.000. Itu Komandan. Oke. Bisa. Next. Yang ketiga, sekaligus yang 11 terakhir penutup. Ini yang sebenarnya yang paling Wah, dia penasaran. paling super. Apa gimana kalau kita nggak rahasiakan aja, nggak kita sebut? Iya. Oke, apa? Nggak bisa Komandan. Apa itu? Karena ini yang terpenting kalau saya. Oh, ini Untuk membuat- kuncinya. Iya, ini kuncinya sebenarnya. Kuncinya. Awan. Jadi kayak gembok ada kuncinya kan. Ini 10 ini tergembok ini kalau nggak ada yang 11. Oh, Awan. Ya ini saya ya. Kalau komandan belum. Oh tapi nggak ya udah ya komandan ya. Tutup langsung aja lah ini ya. Nah. Ini soalnya memang kunci banget. Penasaran komandan kan? Iya. Apa itu? enggak sih udah tahu. Ya Wimkamers tips ke-11 ini super hebat. Jangan lupa berdoa. Oh. Ku kira komandan yang paling terpenting modal komandan. Iya sih kita. Enggak masuk ya. Susah juga aku kalau berdoa nggak ada modal komandan. Oh, oke. Komandan Modal ini, ini komandan. Iya. Untuk gambaran usaha kita ini, usaha Ada yang untuk berdoa.
Bermodalkan doa ya. Itu maksud saya komandan. Justru modal terbesar. Ini kayak zaman Nabi komandan. bisa terdengar. Nah, jadi gini, oke. Iya, gimana itu, Bang? Saya suka teman-teman bercanda. Itu membuat kita hidup gitu kan. Oh, tapi ini nggak boleh dicandai. Ya ini nggak boleh dicandain. Karena kan kita nggak tahu segala sesuatu itu. Enggak, tunggu dulu komandan. Ini bagaimana komandan? Nanti statement komandan ini terakhir. Modal ini gimana komandan? Ada patokan? Apa cukup kamu bikin konter 10 juta? Kita harus tahu gambaran dulu. Apa gimana? Kan kita udah sama-sama tahu. Kalau Iya. untuk membuka Yuk. bisnis konter, UMKMers ini perlu tahu nggak? boleh. Budget. Karena biar Kita mau buka yang selevel apa? Nah, itu gimana? Perlu kita kasih tahu atau Mau gimana? raksasa, apa mau medium, apa mau pemula? Atau Ya, gini, kita kasih sukses gini. usaha counter kita? Ya, atau kita ambil contoh konter Komandan Erwin lah. Untuk buka satu konter tuh berapa? Biar UMKMers nih nggak penasaran Ya. lah, berapa satu konter. Biar nggak nanti Iya. Biar mengandeng-andeng kan penasaran. cukup nggak? Tapi Misal 10 juta, kembali lagi 50 sih ya, juta. mau buka yang seperti apa? Ya, kita nggak inilah udah apa UMKMers tuh butuh langsung yang Iyalah ya. Iya. Pokoknya Pakai counter teori kita dulu. lah, Iya. counter komandan gitu. langsung yang komandan alami lah. Komandan gak usah takut gak enak hati, Iya. karena bagi UMKMers itu juga Tapi- belum tentu ada apa-apa. Oke. Tapi ini kembali lagi relatif ya, Iya. yang mau dibuka mau di sebesar apa. Iya. Terus modal besar mempengaruhi penghasilan yang besar. Betul. Modal kecil Betul. mempengaruhi penghasilan yang kecil. Itu. Kebetulan dalam kasus saya ini terakhir saya buka toko baru Yes. itu sekitar 200 juta. Besar juga ya. Besar juga ya. Oh, Dari besar. mana? Dari mana komandan? Ya dibandingin konter si kawan sana ya mana lebih besar. Iya, Jadi dibandingin kami, memang lebih besar. Yang paling besar ya. Enggak lah, ada yang 250 juta. Waduh, yang mana? Rendah. Iya, memang benar. Ya kan? Ya, benar. Tapi ada juga yang berapa dulu Abang buka? Ada yang lah Oh iya, 100. 100, oke. Tergantung ya. Tergantung sih. Ada juga yang cuma 50 ya. Ada ya, ya kayak Oh. tergantung ya kan mau Mungkin di situ nanti letak perbedaan besaran tempat usahanya Iya, ya, benar. gitu ya. besar sama Tempat itu Seberapa mungkin besar nanti sewa? gini kemarin kita akan bahas di kemudian episode kedua itu. Berapa modal yang dibutuhkan membangun satu counter, jenis counter A, B dan C. Kita bantu UMKMers untuk mengetahui gitu komandan. Boleh. Mungkin Tapi boleh. pernah saya buka tuh cukup kecil sih. Oh, iya? Waktu dulu. Itu nggak nyampe 50 juta Oh, dulu. bisa ya? Sebesar ini ya. Waktu saya merintis lah. Oh. Tapi bahkan ada yang lebih dulunya lagi. Lebih dulunya lagi tuh sekitar 10 juta. Wah. Nah, Itu waktu tapi gerobak? waktu gerobak. Oh, waktu gerobak. Oh, Ya komandan pinggir setelah jalan ya. keluar dari Anugerah Sel sebagai pengalaman pengalaman. Masa-masa kelam dalam hidup. Oke, itu dikip nanti ya. Oke, jadi berdoa ini Penting buat saya. penting ya. Jadi, karena kita nggak tahu hidup ini. Ya, komandan mungkin sukses, punya banyak uang, pulang dari kantor, naik mobil gitu kan. Atau Tapi naik hal ini motor, atau naik Berpulang sepeda. lagi sama Kembali UMKMers ya. UMKMers ya. Kalau kita, kalau saya nih, saya pribadi membagian tips ini, kan ini kan jatah saya komandan. Kan saya yang tadi kan 3 Tapi poin Iya, kan. iya. ngomong ini berdoa kepada siapa? Ya tentu kepada sesuai keyakinan masing-masing kepada Oh, Tuhan. bukannya ada menyembah-menyembah Oh, itu enggak, tertentu enggak. gitu. Ini kepada Tuhan saya. Orang biasa untuk mencari kekayaan kan. Oh, ya, Jangan, ini Pak. gunung-gunung apa itu ya? Enggak, kawan kita berdoa seperti yang diajarkan agama aja. Oh. Jadi kita ya kita minta perlindungan lah. Mau pergi ke toko, ke kantor, mau pulang, kita nggak tahu kan. Dijauhkan dari orang-orang yang syirik, dengki, orang-orang yang niat jahat kan kita nggak tahu kan. Iya, betul. Ya, jadi kita berdoa itu supaya kita selamat lah, gitulah komandan-komandan. Gitu komandannya. Bukan berarti ini channel rohani komandan, bukan. Tapi ya itu tips dari saya gitu komandan-komandan. Poin itu penting lah ya. Poin ya penting dari saya. Oke. Oke. Oke, komandan-komandan, terima kasih banyak nih waktunya komandan-komandan. Waduh, benar-benar bisa mengubah hidup komandan-komandan sih. Oh, hidup. Mengubah hidup UMKMers kalau mereka tekun Menerapkan Menerapkan tips ini, karena tips ini ini. mengubah hidup kita. betul. Benar ya. Betul. Jadi Ya kan? dari dia Benar. usahanya mungkin dari 5, 10, 20, 50 sampai
100, 200 bahkan lebih ya. Jadi dia bisa mencapai penghasilan lebih besar gitu ya. Kayak komandan tadi kan seperti video dia banyak cuan kan gitu kan. Itu bukan untuk bermaksud kesombongan, hanya motivasi. Komersial komandan ya. Iya, Motivasi betul. supaya cari uang yang halal, yang baik gitu kan melalui kerja atau bisnis. Gitu kan komandan kan? Iya, betul. Terima kasih banyak nih komandan. Saya sendiri mengalami Oke, saya kawan. sendiri mengalami apa nih mendapatkan tips tadi dari 8 poin. Saya sendiri merasa wah ini tips hebat ini, tips hebat buat saya. Jadi menambah kekayaan apa sih? Pemain sendiri bahkan Mengalami. mendapat masukan ya. Dapat masukan. Karena kalau nggak saya bilang gak dapat masukan kan dia. Gitu pada maksudnya. Makasih banyak waktu untuk Siap. kemarin ini. Komandan. Oh waktu. Makasih juga nih komandan jamuannya ya kan. Oh, Waduh. Mantap Ini ini. pisang goreng. Kenapa makasih man? Pisang goreng Kan habis gopek ada dibagi. ya nggak apa-apa. Oh enggak, kemarin bercanda kemarin. Pisang goreng yang paling enak yang pernah saya makan. Serius kemarin. Emang udah makan? Ya? Oke kawan-kawan, aduh ini kita harus buka channel lawak-lawak ini. Oke kawan, Webcamers, demikianlah 11 tips dari kami bagaimana membangun kontor, Iya. Jangan membangun kontor HP yang sukses. UMKM maju, negara hebat. Tepuk tangan. Mantap.